Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang valid dapat dipertanggungjawabkan dengan cara berkolaborasi, mencari informasi, mendapatkan data yang divalidasi, memperoleh hasil sesuai ekspektasi, dan hasilnya dieksekusi melalui presentasi. Kompetensi PAI kelas 8. Kompetensi adalah jembatan untuk memperoleh informasi pendidikan melalui peta keberhasilan pencapaian siswa. Mari kita lihat kompetensi PAI kelas 8. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu memiliki kompetensi inti 1 sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 sikap sosial, kompetensi inti 3 pengetahuan, kompetensi inti 4 keterampilan. Kompetensi inti 1 sikap spiritual yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Yang kedua, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Yang ketiga, beriman pada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, meyakini bahwa beramal soleh dan berbaik sangka adalah ajaran tokoh agama. Yang ketujuh, melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. Yang kedelapan, melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama. Yang kesembilan, menjalankan puasa wajib dan puasa sunnah sebagai perintah agama. Yang kesepuluh, meyakini ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kesebelas, meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. Yang ke-12, meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. Kompetensi inti 2 sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Kompetensi dasarnya yang pertama, menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27, dan hadis terkait. Yang kedua, terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pemahaman Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait. Yang ketiga, menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menunjukkan perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, memiliki sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Yang ketujuh, menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang kedelapan, menunjukkan perilaku tertib sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Yang kesembilan, menunjukkan perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib dan puasa sunnah. Yang kesepuluh, menunjukkan perilaku hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Yang ke-11, menunjukkan perilaku tekun sebagai implementasi dalam meneladani ilmu pada masa Bani Umayyah. Yang ke-12, menunjukkan perilaku gemar membaca sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Abbasiyah. Kompetensi yang ketiga, pengetahuan. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena alam dan kejadian tanpa mata. Kompetensi dasar dari kompetensi yang ketiga yang pertama, memahami Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27, dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yang kedua, memahami Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memahami makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran.
Yang keenam, memahami makna perilaku gemar beramal soleh, berbaik sangka kepada sesama. Yang ketujuh, memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang kedelapan, memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kesembilan, memahami tata cara puasa wajib dan sunnah. Yang kesepuluh, memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kesebelas, memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Yang ke-12, memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Kompetensi inti 4 keterampilan yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya yang pertama, membaca Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63, Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27 dengan taktil. Menunjukkan hafalan Quran surat Al-Furqan ayat 63, Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27 beserta hadis terkait dengan lancar. Menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan pesan Quran surat Al-Furqan ayat 63, Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Yang kedua, membaca Quran surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait dengan lancar dan tartil. Menunjukkan hafalan Quran surat An-Nahl ayat 114 serta hadis terkait dengan lancar. Menyajikan keterkaitan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari dengan persan Quran surat An-Nahl ayat 114. Menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang keenam, menyajikan contoh perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Yang ketujuh, mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang kedelapan, mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kesembilan, menyajikan hikmah melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah. Yang kesepuluh, menyajikan hikmah mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ke-11, menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang ke-12, menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Demikian silabus pembelajaran PAI untuk kelas 8
Semoga kalian bisa mengikuti setiap tahap pembelajaran dengan baik, agar ilmu yang kalian dapat bermanfaat untuk orang lain dan orang-orang di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.